Halo teman-teman, kenalin namaku Romi Putri Revalina. Di video ini, aku akan mengenalin ke kalian tentang ekosistem. Simak video baik-baik ya, terima kasih. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara organisme hidup atau biotik dengan lingkungan tak hidup atau abiotik di suatu area tertentu. Ekosistem bisa berukuran sangat kecil seperti kolam hingga sangat besar seperti samudera. Pentingnya memahami ekosistem untuk menjaga keseimbangan alam. Apa saja komponen ekosistem? Komponen ekosistem ada dua macam, yaitu komponen biotik atau hidup dan komponen abiotik atau tak hidup. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik adalah semua bentuk benda mati yang terdapat di permukaan bumi dan memberikan banyak manfaat serta pengaruh untuk kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Bagian komponen ekosistem biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada dalam ekosistem. Mereka dikelompokkan berdasarkan peranannya, yaitu produsen, konsumen dan dekomposer atau pengurai. Yang pertama yaitu produsen. Produsen adalah organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis, seperti tumbuhan dan alga. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen adalah organisme yang mendapatkan energi dengan memakan organisme lain. Dibagi lagi menjadi herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora, pemakan segala. Yang ketiga yaitu dekomposer atau pengurai. Dekomposer atau pengurai, organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup mati menjadi zat yang lebih sederhana, seperti bakteri dan jamur. Bagian komponen abiotik. Komponen abiotik meliputi faktor tak hidup yang mempengaruhi ekosistem. Contohnya yaitu suhu, cahaya matahari, udara, tanah, dan air. Seperti ada cahaya matahari yang sangat penting untuk fotosintesis produsen, air yang selalu dibutuhkan untuk semua makhluk hidup, dan tanah yang berguna untuk media tumbuh bagi tumbuhan dan habitat bagi banyak organisme. Jenis ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya adalah hutan, padang rumput, gurun, laut, sungai, dan danau. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang terbentuk karena campur tangan manusia. Contohnya adalah sawah, kolam ikan, perkebunan, dan kota. Proses ekosistem. Beberapa proses kunci yang terjadi dalam ekosistem meliputi: pertama, ada aliran energi. Energi mengalir dari produsen ke konsumen dan akhirnya ke dekomposer. Ini digambarkan dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kedua yaitu daur biogeokimia, siklus pergerakan unsur-unsur kimia seperti karbon, nitrogen, dan air dari lingkungan ke makhluk hidup dan kembali lagi ke lingkungan. Ketiga yaitu suksesi ekologi, perubahan bertahap dalam komposisi spesies di suatu komunitas seiring waktu, yang dapat disebabkan oleh gangguan alami atau buatan. Aliran dalam ekosistem. Aliran dalam ekosistem bermula dari energi masuk ke ekosistem sebagian besar dari cahaya matahari. Rantai makanan urutan, produsen ke konsumen primer ke konsumen sekunder. Jaring makanan dari kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan, lebih kompleks dan stabil. Energi akan berkurang setiap kali berpindah tingkat trofik, hukum 10%. Keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem adalah kondisi di mana semua komponen dalam sebuah ekosistem, baik yang hidup, biotik, maupun tak hidup, abiotik, berinteraksi secara harmonis dan stabil. Ini berarti tidak ada satupun komponen yang mendominasi atau berkurang secara drastis, sehingga aliran energi dan siklus materi dapat berjalan dengan baik dan mendukung keberlangsungan hidup seluruh makhluk di dalamnya. Ekosistem memiliki kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan, homeostasis.
Faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan, bencana alam, aktivitas manusia, polusi, deforestasi, overeksploitasi. Dampak ketidakseimbangan, kepunahan spesies, perubahan iklim, bencana lingkungan. Peran kita dalam menjaga ekosistem. Peran manusia dalam ekosistem sangat kompleks dan bisa dibilang seperti pedang bermata dua, yaitu kita adalah bagian tak terpisahkan dari ekosistem, namun juga memiliki dampak paling signifikan, baik positif maupun negatif, terhadap keseimbangannya. Pentingnya konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan. Melakukan tindakan reboisasi, mengurangi polusi, daur ulang, pendidikan lingkungan. Setiap individu memiliki peran untuk menjaga kelestarian ekosistem. Kesimpulan dan ajakan. Setiap komponen dalam ekosistem memiliki peran penting. Kerusakan atau hilangnya satu komponen dapat mengganggu keseimbangan seluruh sistem. Oleh karena itu, menjaga kelestarian ekosistem sangat penting untuk keberlangsungan hidup semua makhluk, termasuk manusia.